Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami seputar APK teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi info ya tentang seputar gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Karena banyak dari teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ya. Jadi di sini saya akan menginformasikan buat kalian agar kalian tidak panik misalkan kalian dapat chat dari pihak aplikasi ya. Jadi biasanya kalau kita sudah telat atau gagal bayar, kalian akan dapat surat seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya menginformasikan saja teman-teman ya, menginformasikan agar kalian tidak panik misalkan kalian sudah gagal ya atau telat bayar di aplikasi tersebut ya, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman dapat surat seperti ini ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Posisi di mana sekarang ya? Tidak ada pembayaran transfer, kami tim kolektor lapangan langsung ke tempat kerja dan RT RW sesuai lokasi Anda di awal pengajuan. Pastikan ada orang di rumah dan aktifkan nomor HP-nya dan bukti semuanya sudah kami bawa. Tolong siap-siapkan katanya. Jadi mungkin teman-teman ya yang masih gagal 2 hari 3 hari tidak akan dapat ya. Jadi intinya misalkan teman-teman dapat surat seperti ini tidak sama teman-teman, ada yang kita telat bayar 3 hari, ada yang 4 hari, 5 hari, bahkan 1 minggu biasanya sudah dapat. Jadi beda-beda teman-teman ya. Surat-surat seperti ini dari pihak penagih pinjol ya. Jadi surat seperti ini hanya surat teman-teman. Jadi kalian tidak usah panik ya, tidak usah takut ya misalkan kalian sudah dapat surat ini. Ini hanya cara penagihan sih dari pinjol ya. Pinjol apapun biasanya kirim surat-surat seperti ini ya. Jadi yang sering dilakukan oleh pinjol itu surat seperti ini ya. Jadi ini hanya gertakan saja agar kalian segera melunasi hutang tersebut ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut di sini teman-teman ya. RT RW kami akan melapor siang hari ini untuk minta izin dan bukti semua lengkap atas tidak menyelesaikan, tolong siapkan dananya. Jadi intinya kayak neror. Jadi intinya neror teman-teman. Jadi kalau kalian gagal di pinjaman online itu kalian akan mendapatkan teror seperti ini. Nah misalkan teman-teman tidak kuat mental, kalian mungkin sudah panik ya. Kalau dari kami, sepengalaman kami, ini tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada DC ke rumah ya, ataupun lewat RT RW tidak ada teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah panik ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut di sini, apa kami langsung masuk ke dalam ya, ke dalam tempat kerja Anda atau bagaimana? Nah, katanya ini kami lagi di luar, tidak ada konfirmasi Anda sebentar lagi kami akan langsung masuk menemui atasan Anda. Jadi ini bikin kita ketar-ketir. Kalau kalian gagal di pinjaman online ilegal legal, ini bikin kita ketar-ketir teman-teman. Apa benar nggak? Apa benar? Ini tidak benar. Ini hanya modus ya atau cara penagihan dari pihak pinjaman online saja. Misalkan kalian gagal bayar atau telat bayar ya. Jadi tidak usah panik ya. Tidak usah kalian pikirkan, ini hanya modus ya teman-teman. Oke, di sini saya simpel saja untuk membalasnya teman-teman ya. Masih belum ada dana Pak, sabar ya Pak. Jadi seperti ini, kalian respon aja ya. Tidak usah kepanikan atau kalian sering bertanya sama grup apa. Nah misalkan kalian tidak kuat mental, kebanyakan nanya sama teman-teman. Jadi karena setiap pertanyaan atau kalian sering bertanya sama teman-teman, sama siapa, kalian akan berbeda-beda mendapatkan jawaban. Jadi kalian akan semakin panik. Nah seperti itu. Jadi misalkan kalian dapat surat seperti ini, tidak usah panik, itu tidak akan datang ya, ataupun ke RT RW tidak akan datang, ataupun ke tempat kerja itu tidak akan. Ini hanya modus cara penagihan saja ya. Jadi diteror, artinya kalian diteror seperti itu teman-teman. Oke, kemudian karena di sini tidak ada balasan, saya kirim pil lagi ya. Jadi saya pengen tahu aja ini benar apa enggak, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian nggak pernah balas lagi ya, nggak balas lagi dari pihak aplikasinya, nggak jadi datang Pak, saya nunggu Pak. Jadi intinya seperti ini. Kemudian setelah dapat 2 hari balas lagi, apa kami langsung masuk ke dalam tempat kerja Anda atau bagaimana? Ini kami lagi di luar, tidak ada konfirmasi Anda sebentar lagi kami akan langsung masuk menemui atasan Anda. Jadi
apa ya, mau datang menemui atasan Anda katanya. Misalkan kalian baru ya atau awam ya, telat bayar kalian sudah ketar-ketir ini teman-teman ya, karena mental kita yang diuji seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, saya menginformasikan lagi, kalian tidak usah panik, ini hanya modus ya, saya ingatkan lagi. Jadi saya terus menerus mengingatkan kalian agar kalian tidak panik misalkan kalian gagal bayar teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya balas seperti ini teman-teman. Iya Pak, saya tunggu ya. Jadi intinya kalian balas aja seperti itu tidak akan datang. Tidak akan datang teman-teman. 100% tidak akan datang ya. Kemudian di sini gimana Pak? Jadi nggak ke rumah, saya tunggu-tunggu. Nah, di sini sudah tidak aktif lagi. Jadi misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal maupun legal teman-teman, kalian akan mendapatkan teror ya. Teror ya seperti inilah, bikin kita panik ataupun ketakutan. Ada sih salah satu teman yang gagal memang tidak panik ya, bahkan disuruh ditunggu, bahkan menelpon itu bagus malah. Jadi intinya kalian lebih berani itu bagus teman-teman. Intinya berani ya, kalian selalu merespon itu berani. Dari pihak aplikasi biasanya tidak sering meneror karena kalian ketahuan kalau kalian berani seperti itu, tidak ketakutan, tidak panik seperti itu ya. Jadi buat kalian misalkan kalian sudah dapat surat seperti ini, tidak usah panik, itu hanya modus ya, modus saja ya. Karena pengalaman kami ini, bukan kami saja yang pengalaman seperti ini, dari teman-teman yang sering sharing dan bertanya, Bang saya sudah dapat surat seperti ini, apakah benar-benar DC datang? Nyatanya tidak datang. Nah seperti itu. Jadi hanya geretakan atau teror lah dari pihak pinjaman online seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Untuk video kali ini jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.